Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan yang kami hormati Ibu Nila Khairul Amalia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Munisa Husen dengan NIM 25145006, Rahayu Kamila dengan NIM 25145023, dengan saya Cuki Rayuan dengan NIM 2515035. Video presentasi ini kami tujukan khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, mantuk atau al-mantuk berasal dari kata nataka yantiku yang berarti berbicara atau mengucapkan. Sedangkan secara istilah, mantuk adalah pesan yang secara jelas disebutkan dalam teks Al-Quran. Sementara itu, mafhum atau al-mafhum berasal dari kata fahima, yafhamu yang berarti memahami atau mengerti. Secara istilah, mafhum adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat dipahami dari maksud atau kandungan ayat tersebut. Jadi jika mantuk adalah makna yang tersurat, maka mafhum adalah makna yang tersirat. Dalam kajian Ulumul Quran, mantuk dan mafhum memiliki kedudukan yang penting sebagai cara untuk memahami makna ayat Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa mantuk dapat dijadikan dasar dalam memahami dan menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Mafhum juga diterima oleh mayoritas ulama sebagai salah satu cara memahami pesan Al-Quran, meskipun terdapat perbedaan pendapat pada beberapa jenis. Oleh karena itu, mantuk dan mafhum menjadi bagian penting dalam kajian Al-Quran karena membantu kita memahami makna ayat baik yang tersurat maupun yang tersirat. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam mantuk dan mafhum secara umum. Mantuk dibagi menjadi dua, yaitu mantuk syari dan mantuk ghairun syari. Mantuk syari adalah makna yang ditunjukkan secara jelas dan langsung oleh lafaz ayatnya. Mantuk syari dibagi menjadi tiga, yaitu nas, jar, dan mu'awwal. Nas, kata nas berarti teks yang jelas dan tegas, hanya menunjukkan satu makna sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 196, Fasiyamun salasati ayyamin fil haji wa sab'ati idza raja'tu tilka asyatu kamilah, yang artinya maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Ayat ini termasuk nas karena Allah secara tegas menyebut jumlah puasa yang harus dilakukan, yaitu 10 hari. Makna tersebut dipahami langsung dari teks ayat tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Zahir adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami secara langsung, tetapi masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Contohnya, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, Innamal harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinjiri wa ma uhilla bihi ligairillah, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ayat ini termasuk zahir karena makna yang langsung dipahami adalah larangan mengkonsumsi makanan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Mu'awwal adalah lafaz yang maknanya tidak dipahami secara harfiah karena terdapat dalil yang mengarahkannya kepada makna lain. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24, Waghfir lahuma janahaz zulli minar rahman, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ayat ini mu'awwal karena ungkapan rendahkanlah
ucapanmu bukan dipahami secara harfiah, melainkan sebagai perintah untuk bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita akan membahas tentang mantuk gairu sarih. Mantuk gairu sarih adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz ayat, tetapi dapat dipahami melalui petunjuk yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada dilalah al-iqtida. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Hurrimat 'alaikumul maitata. Diharamkan bagimu bangkai. Ayat ini termasuk dilalah al-iqtida karena yang dimaksud bukan sekadar bangkainya, tetapi memakan bangkai tersebut. Kata memakan dipahami meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam ayat. Yang kedua, dilalah al-isyarah. Dilalah al-isyarah berarti petunjuk berupa isyarat yang terkandung dalam ayat. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amain. Mengandungnya sampai menyampihnya adalah 2 tahun. Ayat ini termasuk dilalah al-isyarah karena memberikan isyarat tentang masa kehamilan dan penyusuan yang kemudian digunakan para ulama dalam memahami hukum keluarga. Dan yang ketiga ada dilalah al-ima. Dilalah al-ima berarti petunjuk yang menunjukkan hubungan antara suatu hukum dan sebabnya. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, wasariku wasarikahu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat ini termasuk dilalah al-ima karena penyebutan sifat mencuri menjadi alasan atau sebab diberlakukannya hukuman tersebut. Kita masuk ke macam-macam mafhum. Mafhum adalah makna yang dipahami dari suatu ayat meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dalam lafaznya dibagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang hukumnya sejalan dengan mantuk. Terbagi menjadi 2, yaitu wahwal kitab adalah makna yang hukumnya lebih kuat daripada yang disebutkan dalam ayat. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqullu lahuma afu. Maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya. Secara mantuk ayat ini melarang mengucapkan kata kepada orang tua melalui fahwal kitab. Dipahami bahwa membentak, menghina atau memukul orang tua tentu dilarang lagi. Yang kedua, lahnul kitab. Lahnul kitab adalah makna yang hukumnya sama dengan mantuk. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ayat ini secara langsung melarang memakan harta anak yatim. Dari ayat tersebut juga dipahami bahwa merusak, membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Mafhum muhalafah. Mafhum muhalafah adalah makna yang hukumnya berbeda dengan mantuk. Terbagi menjadi 3, yaitu mafhum hash. Mafhum hash berarti pembatas. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, oleh karena itu dipahami bahwa selain Allah tidak berhak disembah. Mafhum syarat. Mafhum syarat adalah pemahaman yang berkaitan dengan adanya syarat. Contohnya terdapat pada Quran surah At-Talaq ayat 6. Ketiga, mafhum goyah. Goyah berarti batas akhirnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Salah satu isu kontemporer yang sering terjadi saat ini adalah penyebaran berita hoax di media sosial. Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman, fitnah, bahkan konflik di masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memeriksa terlebih dahulu kebenaran suatu berita sebelum mempercayainya. Secara mantuk, ayat tersebut mengajarkan agar kita tidak menerima informasi begitu saja. Sedangkan melalui mafhum, kita dapat memahami bahwa menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya juga merupakan tindakan yang harus dihindari. Dengan demikian, mantuk dan mafhum membantu kita menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam penggunaan media sosial ini. Maka dari itu, kita diajarkan untuk lebih bijak, lebih teliti, dan tidak mudah mengambil kesimpulan hanya dari satu sisi saja. Kita perlu melihat secara menyeluruh, mendengarkan dengan baik, dan memahami dengan hati yang terbuka.
Dan pesan moral yang bisa kita ambil adalah jadilah pribadi yang berpikir sebelum menyimpulkan, berhati-hati sebelum menilai, dan selalu berusaha memahami sesuatu secara utuh, bukan sepotong-potong. Ya. Sekian itu saja pemaparan penjelasan tentang mantuk dan mafhum dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.